Alhamdulillahirabbil alamin. An'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati guru-guru kami, Ustadz Farhan, Ustadz Endar, Ustadz Heru, dan Ustadz yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang kami hormati penasehat DKM yang kami hormati, dan tak lupa pula jamaah sholat isya yang dilanjutkan sholat tarawih yang kami hormati pula. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita. Salah satunya dengan selalu mensyukuri nikmat Allah serta menggunakannya untuk amal ibadah dan kebaikan. Tak lupa salam dan sholawat semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Pada malam hari ini sebetulnya tugas saya berat banget nih Pak, karena menggantikan Ustadz Arif yang sudah namanya luar biasa. Tapi saya selalu ingat kata-kata dari teman saya, yang penting niatnya dulu, seperti itu. Nah, pada malam hari ini saya ingin berbagi, bukan maksudnya berbagi sama-sama belajar tentang 10 waktu mustajab untuk berdoa. Berdoa boleh kapan saja dan semuanya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada waktu-waktu mustajab untuk berdoa yang dimana itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang pertama adalah sepertiga malam terakhir. Dan biasanya waktu ini waktu yang paling mustajab. Nah, sepertiga malam yang terakhir itu kira-kira jam berapa Bapak? 2:30. Nah, sepertiga malam itu ternyata dibagi menjadi 3. Ada sepertiga malam pertama, ada sepertiga malam kedua, dan ada sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang pertama itu mulai setelah Isya sampai jam 10. Itu disebut sepertiga malam yang pertama. Berikutnya dari jam 10 sampai jam 1 itu disebut dengan sepertiga malam yang kedua. Baru setelah itu dari jam 1 sampai menjelang subuh itu disebut dengan sepertiga yang terakhir. Kenapa kok bisa disebut dengan waktu yang paling mustajab? Karena pada saat itu Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir di setiap harinya atau di setiap malamnya. Kemudian beliau berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. Siapa saja yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberi. Dan siapa saja yang memohon ampunan dariku akan kuampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sungguh hal yang luar biasa dari Allah sendiri yang langsung mendengarkan doa kita di sepertiga malam yang terakhir. Nah, waktu yang kedua setelah selesai sholat 5 waktu, ada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doa manakah yang didengarkan oleh Allah?" Rasulullah menjawab, "Doa pada akhir malam
dan setelah sholat wajib. Hadis Tirmizi dan Hasan. Jadi ketika kita setelah sholat, jangan-jangan buru-buru, terutama buat adik-adik ya. Jadi ketika selesai sholat jangan buru-buru ngobrol. Kita sama-sama berdoa. Supaya apa? Doanya dikabulkan. Itu ya? Iya. Apalagi kemarin sudah ngikuti santrin kilat. Begitu. Sehingga semuanya ketika kemarin udah ada apa? Udah ada janji ya? Iya. Ketika sholat tidak akan ramai. Oke. Kemudian waktu yang ketiga, antara azan dan iqomah. Antara azan dan iqomah itu juga termasuk waktu yang mustajab. Nah, hal itu kenapa? Karena waktu antara azan dan iqomah merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Dikarenakan sesungguhnya beruntung orang-orang yang datang ke masjid di awal waktu, sehingga ia bisa sholat sunnah dan berdoa antara azan dan iqomah. Ketika kita menjadi seorang yang masbuk, kesempatan itu akan hilang. Kemudian waktu yang keempat, saat sujud dalam sholat. Makanya ada beberapa ulama-ulama yang ketika sujud itu lama. Karena apa? Saya ingat sekali ketika Ustadz Endar menyampaikan bahwa ada yang sampai dahinya hitam. Karena saking menahan badannya untuk bersujud. Supaya apa? Ternyata sujudnya lama dan doanya juga lama. Nah, kemudian waktu yang kelima adalah hari Jumat. Hari Jumat termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa, khususnya di waktu yang sedikit di hari itu. Karena apa? Hari Jumat itu hari yang berkah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW menyebutkan tentang hari Jumat. Kemudian beliau bersabda, di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa di waktu itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangan tentang sebentarnya waktu tersebut. Dari hadis Bukhari dan Muslim. Nah, sebagaimana beberapa ulama mencoba menjelaskan bahwa waktu itu adalah sejak dimulainya khutbah hingga selesai sholat Jumat. Namun kembali lagi ketika misalkan kita sedang mendengarkan khutbah, kita harus fokus dengan khutbahnya. Berarti ada di doa di antara khutbah. Mohon mungkin untuk guru-guru saya mohon dibetulkan ketika itu memang kurang pas. Mohon dibetulkan. Kemudian doa berikutnya, waktu yang berikutnya untuk mustajab adalah ketika azan dikumandangkan. Nah, waktu yang ketujuh itu adalah ketika turun hujan. Saya sangat ingat sekali ketika teman saya cerita. Beliau mengalami sesuatu hal yang kondisinya kurang mengenakan. Dia punya atasan yang kurang care, dia kurang punya atasan yang menurut beliau itu sangat killer lah gitu bahasanya. Ketika hujan beliau selalu berdoa, ya Allah semoga hatinya dibukakan. Ketika hujan selalu bilang begitu. Dan beliau selalu cerita, ketika hujan itu saya selalu berdoa begitu. Supaya apa? Supaya hatinya dibukakan. Tapi wallahu alam. Kita belum tahu kapan dibukakan hatinya, katanya begitu. Oh ya sudah. Berarti ketika turun hujan, kita paling tidak berdoa. Dua doa yang tidak tertolak, yaitu ketika azan berkumandang dan ketika turun hujan. Menurut hadis riwayat Hakim dan Sahih. Kemudian waktu yang ke-8 adalah di mana hari Arafah
Yang kesembilan, nah ini yang saat ini kita sedang laksanakan, yaitu ketika buka puasa. Ketika menjelang buka puasa rata-rata orang berburu takjil. Tapi padahal di saat itu sebetulnya adalah ada waktu di mana kita doanya dikabulkan. Karena rata-rata apa? Ketika sudah lepas sholat asar, bilangnya ngabuburit. Akhirnya ketika di jalan sudah terdengar azan dan waktu itu akan hilang. Namun kembali lagi bahwa di bulan puasa semua waktu. Nah, sebentar, mohon maaf. Sepanjang waktu puasa adalah waktu mustajab untuk berdoa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ada 3 orang yang doanya tidak ditolak: pemimpin yang adil, orang yang berpuasa sampai dia berbuka, dan orang yang dizalimi Allah angkat di atas awan pada hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi dan Tabrani Hasan. Jadi sepanjang waktu puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, adalah waktu mustajab untuk berdoa. Jadi mulailah dari hari ini kita untuk saling mendoakan. Jangan kita gunakan untuk bergibah. Ketika kita menggunakan untuk bergibah, rasanya mudah sekali. Tapi ketika kita gunakan buat berdoa, ada aja. Dan yang perlu diingat, pada bulan puasa ini, itu waktunya hanya 1 bulan. Dan itu tidak terulang selama 11 bulan setelahnya. Jadi waktunya juga sangat pendek. Maka dimanfaatkan dengan baik. Kemudian waktu yang terakhir 10, yaitu ketika minum air zam-zam. 10 waktu yang mustajab ketika kita berdoa. Nah, mungkin itu saja, tidak perlu panjang lebar dari saya. Sebelumnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.